Dimitrei masih enggan melepaskan rengkuhannya di pinggang ramping Talia saat dering ponselnya tak kunjung berhenti. Dia baru saja merasakan telah menemukan kedamaian dalam pelukan Talia, dan rasanya seperti dunia luar tidak boleh mengganggu momen ini. Namun, dering ponsel yang tak kunjung mati membuatnya mengerutkan kening, akhirnya menyerah dan melepaskan rengkuhannya dari pinggang Talia. Wanita itu mendesah pelan, seperti merasa lega karena jantungnya mulai berdebar normal lagi, dan Talia tersenyum samar padanya. Dimitrei lalu mengambil ponselnya dari dalam jasnya. Dengan satu tangan masih menggenggam erat tangan Talia, dia menjawab panggilan tersebut. "Ya, halo." Dimitrei melangkah kembali menyusuri lobi menuju arah mobilnya yang terparkir di sana. Suara di ujung sana terdengar tegas, penuh wibawa, dan terdengar tenang seperti biasanya. Itu adalah suara ayah angkatnya, Dom. "Dimi, kau harus ke Rusia besok pagi," kata Dom tanpa basa-basi. "Aku tak sabar ingin bertemu dengan Talia." Dimitrei terdiam sejenak, mencerna kata-kata itu. Dia menatap Talia yang kini berjalan di sampingnya. "Aku akan ke Rusia besok lusa." "Ada apa, Uncle?" tanyanya. "Aku hanya ingin kalian secepatnya kemari. Pastikan Talia ikut bersamamu. Penerbangan kalian sudah diatur, kalian berangkat besok pagi. Jangan terlambat." Panggilan itu berakhir begitu saja, tanpa memberinya kesempatan untuk bertanya lebih lanjut. Dimitrei meletakkan ponselnya kembali ke dalam saku jasnya dan menghela napas panjang. Dia memang tak pernah bisa menolak keinginan Dom, terlebih ini untuk kesehatan Dom yang semakin lama semakin menurun seiring bertambahnya usia. "Apa yang terjadi?" tanya Talia dengan pelan, tangannya juga menggenggam erat tangan Dimitrei. Kegelisahan terpancar dari matanya yang indah. "Kita harus pergi ke Rusia besok pagi," jawab Dimitrei, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya dengan senyum kecil. Talia mengerutkan alisnya, tapi dia tak bertanya lebih lanjut. Dia menurut saja pada Dimitrei, dan itu memang tugasnya. "Kita makan malam dulu," ucap Dimitrei sembari membukakan pintu untuk Talia. Meskipun Dimitrei selalu melakukan hal itu padanya, namun Talia masih saja merasa tersanjung dibuatnya, sekalipun tindakan Dimitrei memang sesuai dengan perannya, yaitu menjadi kekasih Talia. Makan malam berjalan dengan lancar seperti biasanya. Talia bisa mengimbangi apapun topik pembicaraan yang dilontarkan oleh Dimitrei. Dan pria itu tampak semakin nyaman dengan keberadaan Talia di sampingnya. Dimitrei bahkan ingin menjadikan Talia tangan kanannya karena kepintaran dan loyalitas Talia padanya. 2 jam kemudian, mereka pun sudah tiba di mansion. "Talia, siapkan barangmu yang akan dibawa ke Rusia dan setelah itu taruh di depan pintu agar supir bisa langsung membawanya ke bagasi mobil." Talia mengangguk. "Baiklah, aku akan menyiapkannya dengan segera. Setelah itu, pergilah ke kamarku. Bereskan beberapa pakaianku juga. Aku ingin tahu pilihanmu," lanjut Dimitrei. "Ya, baiklah." Talia kemudian berbalik dan berjalan ke arah kamarnya. "Ya, baiklah." Talia kemudian berbalik dan berjalan ke arah kamarnya. Sembari berjalan, Talia sedang berpikir baju apa yang disukai oleh Dimitrei. Dia mulai mengingat-ingat apa yang sering dipakai oleh Dimitrei selama ini. Setengah jam kemudian, Talia sudah meletakkan kopernya di depan pintu. Lalu wanita itu melangkah menuju kamar Dimitrei. Langkahnya sedikit ragu karena sebelumnya dia tak pernah masuk ke dalam kamar Dimitrei meskipun sudah cukup lama tinggal di mansion yang sama. Tok, tok, tok. Talia mengetuk pintu perlahan, dan tak lama kemudian pintu itu terbuka. Namun, Dimitrei sedang tak memakai bajunya dan hanya memakai handuk saja. Pria itu tampaknya baru saja mandi karena tubuhnya dan rambutnya masih sedikit basah. Jantung Talia berdebar kencang karena melihat pemandangan yang cukup menggoda itu. "Masuklah." Dimitrei membuka lebar pintunya dan dengan sedikit ragu, Talia melangkah masuk, melewati Dimitrei yang masih berdiri di ambang pintu. Wangi maskulin dari tubuh Dimitrei membuat darah Talia berdesir. Napasnya sedikit memendek akibat hal itu. Talia menatap gantungan pakaian di hadapannya dengan cermat, memikirkan pilihan terbaik untuk Dimitrei. Matanya melirik pada baju kasual berwarna biru lembut, celana chino coklat muda serta putih,
dan beberapa kemeja santai namun rapi. Dia ingin memastikan bahwa semua pakaian yang dipilihnya tidak hanya nyaman, tapi juga sesuai dengan gaya Dmitrij. Dengan gerakan yang penuh pertimbangan, Thalia mulai memilih dan kemudian memasukkan pakaian-pakaian itu satu persatu ke dalam koper besar yang terbuka di atas kursi sofa panjang. Tangan-tangannya bekerja dengan cekatan, melipat dan menata pakaian dengan rapi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada perasaan canggung yang menyelimutinya. Dmitrij berdiri di ujung sekat walk-in closetnya, matanya yang tajam mengawasi setiap gerakan Thalia dengan seksama. "Dimi, aku berharap pilihan-pilihanku ini sesuai dengan seleramu," kata Thalia dengan suara yang terdengar lebih tenang daripada perasaannya yang sesungguhnya. Dmitrij hanya tersenyum tipis, matanya masih memerhatikan. "Aku cukup suka seleramu, Thalia. Kau selalu tahu apa yang terbaik." Thalia merasa pipinya memerah sedikit. Pujian dari Dmitrij, meskipun singkat, selalu mampu membuatnya merasa bangga sekaligus canggung. Ia melanjutkan tugasnya, mengambil pakaian formal namun tetap santai, kemeja putih bersih, celana panjang hitam, dan jas yang tak terlalu kaku. Pakaian ini dirasa pas untuk acara formal yang tetap mengizinkan sedikit kebebasan. Saat Thalia melipat kemeja putih itu, Dmitrij kemudian berjalan mendekat. Ia mengamati lebih dekat, seakan ingin memastikan bahwa semua benar-benar sempurna. Thalia bisa merasakan kehadiran pria itu di belakangnya, kehangatan tubuhnya seolah memancar dan menyentuh punggungnya, padahal Dmitrij berdiri sekitar 2 meter darinya. "Aku selalu merasa nyaman dengan pilihan-pilihanmu." Thalia berhenti sejenak, lalu berbalik menatap Dmitrij. Tatapan mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, ada percikan kehangatan yang terjalin di antara mereka. "Terima kasih, Dimi. Aku senang mendengarnya." Mereka berdua terdiam, hanya suara deru napas yang terdengar. Thalia kembali fokus pada koper di hadapannya, memasukkan beberapa kaos dan celana pendek untuk kebutuhan kasual Dmitrij. Tak lupa, ia juga menyisipkan beberapa aksesoris seperti dasi dan ikat pinggang yang sesuai. Dmitrij melangkah lebih dekat lagi, hingga ia bisa melihat dengan jelas detail dari setiap lipatan pakaian. "Kau benar-benar teliti dalam menata ini semua," katanya sambil menunjuk pada susunan baju dalam koper. "Aku tak pernah melihat koper yang begitu rapi." Thalia tersenyum kecil. "Aku hanya ingin memastikan semuanya dalam kondisi terbaik saat kau membutuhkannya. Dan kau bisa mengambilnya dengan mudah tanpa harus membuatnya berantakan. Aku mempelajari ini dari pelayan di rumah ayahku dulu." Dmitrij mengangguk dan mengernyitkan keningnya ketika melihat kembali ke arah koper. "Kau belum memasukkan pakaian dalamku." Mendengar kata-kata itu, Thalia merasa sedikit malu karena dia tak tahu bahwa Dmitrij akan menyuruhnya membereskan hal yang bersifat sangat pribadi itu. Thalia berusaha tenang dan melihat ke arah Dmitrij. "Ya, aku lupa karena aku tak melihatnya di bagian lemari itu tadi. Ada di laci." Dmitrij menunjuk ke arah sebuah laci panjang di bawah lemari gantung. Thalia mengangguk dan kemudian segera membuka lacinya. Thalia mulai mengambil pakaian dalam Dmitrij yang tentu saja membuatnya canggung. Satu demi satu, pakaian dalam itu terus dimasukkan ke dalam koper. Thalia memastikan bahwa semuanya tertata dengan baik, tidak ada yang berkerut atau terlipat sembarangan. Thalia menghela napasnya dengan sangat pelan agar Dmitrij tak melihat rasa gugupnya. Akhirnya, setelah semua pakaian berhasil dimasukkan, Thalia menutup koper itu dengan pelan. "Biar aku saja." Dmitrij mengambil alih tugas itu. Thalia menarik napas panjang dan melepaskan koper, merasa lega karena tugasnya telah selesai. Namun, perasaan canggung itu masih ada, apalagi dengan Dmitrij yang terus berada di dekatnya dan mengawasinya. "Terima kasih, Thalia," kata Dmitrij. Thalia tersenyum, kali ini lebih lepas. "Tidak masalah, Dimi. Aku senang bisa membantu. Tidurlah, besok kita berangkat cukup pagi." Thalia mengangguk dan keluar dari kamar Dmitrij dengan perasaan lega. Keesokan paginya, udara di bandara terasa dingin, tetapi matahari terbit yang memancar di cakrawala memberikan kehangatan tersendiri. Thalia dan Dmitrij berdiri di landasan pacu, menatap pesawat pribadi milik Dmitrij yang akan membawa mereka ke Rusia.
Dimitrei menggenggam tangan Talia yang terasa dingin, agar wanita itu merasa sedikit hangat. "Siap?" tanya Dimitrei, matanya menatap Talia. Talia mengangguk pelan. "Siap, ayo kita berangkat." Mereka menaiki tangga pesawat. Pesawat itu adalah simbol kemewahan, dilengkapi dengan segala fasilitas yang bisa membuat perjalanan mereka nyaman. Begitu mereka duduk, pelayan segera menyuguhkan minuman hangat dan selimut tebal. Pesawat lepas landas dengan mulus, meninggalkan kota itu dan menuju ke negara yang asing bagi Talia. Dia menatap keluar jendela, melihat kota yang semakin mengecil, pikirannya melayang pada pertemuan yang akan datang. Dimitrei bercerita banyak tentang Dom, ayah angkatnya. Seorang pria yang keras, tetapi penuh kasih sayang. Dom adalah sosok yang telah membesarkan Dimitrei dan membentuknya menjadi pria yang sekarang ada di samping Talia. "Bagaimana jika dia tidak menyukaiku, Dimi? Apakah aku akan gagal kontrak? Dia menyukaimu dan dia pasti sudah menyelidiki tentang latar belakangmu, itulah mengapa Uncle Dom ingin segera bertemu denganmu. Apakah aku harus melalui sebuah tes terlebih dulu nanti? Mungkin kau bisa memberikan kisi-kisinya padaku." Dimitrei tertawa pelan mendengar itu. "Kau akan bisa mengatasinya dengan mudah, Talia. Jangan khawatir." Dimitrei bisa membaca kegelisahan Talia. Dia mungkin terlihat menakutkan pada awalnya, tapi dia orang yang menyenangkan. Talia tersenyum, berusaha menenangkan dirinya. "Aku harap begitu. Aku hanya ingin membuat kesan yang baik. Dan tugasku terlaksana dengan baik sesuai kesepakatan kita. Percayalah padaku, kamu akan melakukannya dengan sempurna seperti biasanya," balas Dimitrei sambil mengusap punggung tangan Talia sekilas. Jika saja tak ada kesepakatan dan aturan jelas di antara mereka, pasti Talia sudah salah paham dengan sikap manis yang dilakukan Dimitrei padanya. Beberapa jam kemudian, pesawat mulai menuruni ketinggian dan kota Moskow muncul di bawah mereka. Keindahan kota itu dengan kubah-kubah yang berwarna-warni dan sungai yang membelahnya memberikan kesan pertama yang mengagumkan bagi Talia. Mereka mendarat dengan mulus di bandara khusus. Di sana, mobil mewah sudah menunggu untuk membawa mereka ke mansion megah Dom yang bak istana. Dalam perjalanan, Dimitrei menceritakan kenangan masa remajanya di Moskow dan keindahan kota itu pada Talia. Talia senang karena Dimitrei lebih banyak bicara dan mulai terbuka dengan kehidupan pribadinya. Dan wanita itu tampak menikmati cerita Dimitrei yang menarik. Rumah Dom terletak di pinggiran kota, sebuah mansion yang besar dan elegan, dikelilingi oleh taman yang luas dan tertata rapi. Pintu gerbang terbuka lebar saat mobil mereka tiba, dan Dom sudah menunggu di pintu utama. Talia menelan ludah, merasakan jantungnya berdebar lebih kencang saat mereka keluar dari mobil. Dom adalah seorang pria parubaya dengan postur yang tegap meskipun memegang tongkat dan ekspresi wajahnya sangat tegas. Namun, ada kelembutan di matanya saat ia melihat Dimitrei. Kini Dom dan Dimitrei saling berpelukan erat, menunjukkan betapa dalam hubungan ayah anak mereka meskipun tak ada hubungan darah di antara keduanya. Lalu Dom melihat ke arah Talia. "Kau pasti Talia?" Talia mengangguk dan tersenyum lalu maju ke arah Dom. "Ya, senang bertemu dengan Anda." Lalu Dom memeluk Talia dengan hangat. "Ayo, kita ke belakang. Acaranya sudah siap." Dimitrei menautkan alisnya. "Acara apa? Tak perlu menyambut kami dengan sebuah pesta, Uncle. Tentu saja aku harus mengadakan pesta karena hari ini adalah pesta pernikahan kalian, bukan?" "Apa?" Dimitrei dan Talia kompak menjawab.